Tentunya kita berharap tidak hanya mengenalkan Semarang ya, tapi bisa mengenalkan Indonesia. Indonesia Gitu ya. Luar negeri punya apa? Luar negeri kita sementara belum jadi fokus utama sih. Mantap. Cakap dong. Sing penting wani. Gimana? Iya. Nggak usah. Tidak. Gantian. Lah ya, kan Baru ya? ini Baru. baru pakai tadi pagi Pak. Oh gitu ya. Ini apa? Ini merupakan apa kan? Ini merupakan khas Indonesia. Khas Indonesia. Iya, jadi kita harus menguri-uri budaya Indonesia yang sudah menjadi ikon. Icon ya. Orang Amerika aja sekarang pakai. Gitu ya. Mau liburan apa gimana? Mau. Ke? Kita bisa pilih. Nah, ini Kita ya. bisa pilih. Ya, ini narasumber kita ini luar biasa. Ahli membimbing liburan. Yes. Tapi nggak hanya liburan Pak Ganda. Paketnya lengkap Pak. Iya, termasuk edukasi Pak. Nah, dan edukasi. Ya. Ya. Jadi jalan-jalan tapi sekaligus edukasi. Ada edukasinya. Keren. Mantap, sangat mantap. Mau apa? Ada mas berkunjung, mas dus, ya kan? Bisa Tempat-tempat cari wisata, tempat makan. cari tempat makan, Ya. ya. Terus apa lagi? Cari tempat-tempat- Bersukaria. Wah. Langsung aja kita panggil. Tidak usah berlama-lama. Lama-lama. Kita panggil Pak Mas. Fauzan. Pak Mas. Mas. Mas aja ya. Iya, Mas. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Iya. Fauzan. Iya, Fauzan. Wah, ini dari Bersukaria Tour ya. Iya nih. Sehat Pak? Sehat ya. Yo, aku suka takon tuh. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini udah terlalu semangat Mas. Iya, iya. Sebelum mulai kita Sapa dulu bro, sobat kendel bro. Halo sobat kendal semuanya, ya. Sehat semuanya ya. Oh, Oke. emang standar pertanyaannya sehat. Iya. Kan habis pandemi ya. Iya, biar semua sehat ya. Luar biasa, semoga kita masuk sehat. Siap. Mas Fauzan, wah ini kaosnya Udah misalnya dari bersukaria banget ya. Itu bersukaria ya. Wah. Jadi itu gimana tuh bersukaria? Oke, Boleh ceritakan dulu. Oke, jadi kalau ngomongin bersukaria, ya, jadi bersukaria itu sebuah tour yang bercerita. Tur yang bercerita. Jadi Ya. kita memang fokusnya di storytelling. Storytelling. Ya, jadi kita nggak pengen tuh berkunjung cuma foto-foto doang, ya kan? Iya. Kalau sekarang kan biasanya orang foto-foto Iya. selfie-selfie aja. Iya, nih. iya. Biar ada kesan lebih mendalam. Yes. Gitu. Karena nama bersukaria ini sendiri sebenarnya terinspirasi juga dari sebuah lagu, Pak. Wih, Apa itu lagu? Tahu lagunya? Penciptanya tahu? Bisa dia nebak? nggak tahu lagunya aja nggak tahu ya, penciptanya nggak tahu. Penciptanya terkenal loh, Pak. Siapa? Fauzan. Ceritanya dulu ya, Pak. Penciptanya Bung Karno. Wih. Jadi penciptanya Bung Karno. Ya. Bung Karno. Ah, karena kalau saya nyanyi ini loh, suaranya saya sumbang. Iya. Jadi- Lagu-lagunya. Lagunya Mari kita bergembira Bersukaria bersukaria semua gitu. Oh. Itu di YouTube masih ada, Pak. Oh gitu. Gitu. Ya? Jadi memang kita terinspirasi dari lagu tersebut gitu ya, dan kita ingin mengajak semua orang bersukaria. Jadi disitulah kita ambil nama bersukaria. Ada nanti lektornya Mas Fauzan ini ada lagu itu juga. Ada ya, kalau di bis-bis kita nyanyi itu juga, Pak. Openingnya. Openingnya ya? Oh. Keren ya. Biar seru ya. Ya. Mari kita bersembira Bersukaria semua. Oh. Gitu ya. Nah. Nah. Lu kok sampean monitor? Gampang juga ya. Saya juga nggak hafal sih jujur ya. Iya. Karena bukan penyanyinya. Ya. Gitu. Iya. Nah, layanan bersukaria itu apa aja? Oke, kalau kita sebenarnya ngelayanin ada beberapa, Pak. Kita ngelayanin sementara ada di Semarang dan di Surabaya untuk walking tour. Walking tour Walking tour. Semarang dan Surabaya. Jadi Apa lagi walking tour? walking tour itu adalah tour jalan kaki. Itu Oke. salah satunya. Jadi Itu di kota ya? Jalan di kaki kota. Oh, iya. Jadi kalau ngomongin walking tour itu nih aneh, Pak.
orang Indonesia itu kan nggak suka jalan kaki. Iya, Nah iya, ini iya. malah kita buat wisatanya Ah, jalan kaki. Wisata jalan kaki. Iya, waduh. Iya, gimana. iya. Jadi apa namanya di situ kita memang awalnya itu mikir orang tuh ternyata kalau jalan kaki itu tuh bisa explore tuh lebih detail, Pak. Oh. Karena lebih santai, bisa lebih nikmatin tempatnya seperti itu. Iya, iya. Sekarang kita ada di kota Surabaya dan di kota Semarang, lagi Iya. mau buka di Malang nih, karena yang walking tour ini sendiri peminatnya cukup baik. Oh, Gitu. oh gitu ya? Iya. Dan untuk yang walking tour itu sebenarnya kita terpisah jadi dua, Pak. Yang Apa satu itu? kita sebutnya suka jalan. Suka jalan? Suka jalan. Jadi bagaimana kita membuat jalan kaki ini seru gitu ya. Ya. Nah, jadi itu adalah kita jalan kaki sambil diceritain. Iya. Kalau kata Iya. cewek-cewek sekarang kan wah asik nih diceritain. Ah. Ketiduran dong, ntar. Ketiduran. Diceritain nggak didongengin. Oh beda. Nek didongengin tidur ya. Oh, gitu ya. Ceritanya bukan kancil anak nakal loh. Bukan timun mas. Gitu. Jadi memang kita fokusnya kan di storytelling tadi. Storytelling, Nah, iya, jadi iya. kalau suka jalan itu kita explore tempat sambil diceritakan. Salah satunya kita ada rute namanya rute Jatingaleh. Rute Jatingaleh, Rute oke. Jatingaleh ya. Nah rute Jatingaleh itu ternyata kita bercerita tentang perang Napoleon di Jawa. Perang Napoleon di Jawa. Jadi Napoleon Bonaparte. Yes, jadi Napoleon Bonaparte itu kan orang Prancis. Iya. Kita walaupun dijajah berbagai negara, kita tidak pernah dijajah Perancis kan. Iya. Nah, kenapa kok ada cerita itu gitu ya? Oh, Nah, iya. ternyata efeknya perang Napoleon itu sempat sampai di Jawa dan sampai di Semarang. Itu salah satu lokasi perangnya di Jatingaleh. Gitu. Terus Tempatnya di mana nih situsnya? sebenarnya bukan Atau areanya? areanya itu kira-kira dia di deket reservoir Kepoh. Gitu ya. Jadi kalau di deket kalau sekarang jadi tempat militer tuh Arhanud ya. Oh, Ya, di deket-deket- Arhanud. deket-deket Ya, ya. situ lah. Oh, Satrian. Satrian, ya, betul. Iya, tahu. Deket Satrian. Nah, di situ juga Ada ada nih lo, dokar lo. Iya. Satrian. Nah, itu Iya, iya. Satrian itu kan tempatnya para Masih kesatria. ada Pak. nggak di dokarnya? Isi kita ya. Masih ya? Jajal corona ya. Gitu. Jadi Oke. gitu. Jadi sebenarnya kita selain ke tempat yang dalam tanda kutip mainstream gitu ya. Kayak ke Kota Lama, tentunya kita juga ke Kota Lama, kita jalan-jalan ke Kota Lama. Lo Kota Lama kan paket yang lain toh tapi. Bukan yang Ada lain. walking tour juga. Jadi kita Bukan ya, walking tour tapi paket yang lain kan. Kalau tadi kan iya. Napoleon. Ya, jadi maksudnya gini, kita tidak kita selain yang berkunjung ke tempat yang mainstream seperti Kota Lama Ada gitu ya. juga. Ada juga ke tempat yang anti mainstream nih, Iya. seperti Jatingaleh. Jatingaleh itu ya? Seperti Unik juga gitu ya. seperti juga Sekayu. Kalau kita Sekayu nyebutnya apa tuh, Pak? Apa? Kampung kota, Pak. Kampung kota. Kampung kota. Karena itu sebuah perkampungan yang ada di tengah Kota. kota. Jadi menariknya nih Pak ya, kalau kita mau cari rumah Jawa klasik gitu Ya. Zaman dulu ya? Zaman dulu gitu ya. Itu bukan Ada di situ ya? bukan ke pinggir kota, tapi ke tengah Tengah kota. kota, Di ya, situ. Jadi kalau kita jalan-jalan ke situ, Ya. itu tuh view-nya bisa kampung kota tuh adalah kampungnya dari rumahnya, kotanya dari mall yang di belakangnya. Oke. Itu kan karena kan di situ kan banyak Mall, mall, ya, banyak ya, gedung ya, ya. perkantoran juga. Jadi kalau di foto tuh Tapi kan kampungnya memang klasik begitu ya? Kampungnya. Bukan Eh, rumah itu tok. iya, Ada beberapa ya? ada beberapa. Jadi Nah, memang dan masih terjaga gitu. Walaupun memang sudah Saya bisa membayangkan kalau di Lasem itu kampungnya itu masih sangat Chinese sekali. Iya. Iya. Dan pintunya sih gede-gede. tinggi-tinggi ya, Pak. Tinggi terus ya. ono iki lho grendele anu tuh pegangan pintunya itu sih bunder-bunder. Temboknya tinggi-tinggi juga. Ya, semacam itu. Mungkin sejenis itu ya meskipun tidak banyak ya. Mirip tapi tidak se ekstrim yang Ya, di Lasem. ya, ya. Karena sudah ada efek zaman juga ya. Renovasi lah ya, Kayak gitu. gitu. Renovasi. Gitu. Jadi kayak tapi masih terjaga. Masih Gitu. terjaga. Masih ya? suasana Itu di masih terjaga. Sekayu. Itu ya? daerah Sekayu. Iya, iya. Itu salah satunya. Jadi kayak hal-hal kayak gitu bisa menarik juga. Ya. Gitu. Itu Nah, tadi namanya walking tour. Walking tour. Jalan berarti ya? Suka jalan. Itu yang suka Suka jalan. jalan. Suka jalan. Ada satu lagi nih. Suka Apa? jajan. Namanya suka jajan. Nah, itu Bapak udah ini Ah, bocoran kalau- kan tadi di belakang aku sudah nanya-nanya. ya, kalau suka jalan Pak Jumal aja. Hmm. Ya.
nanti ya, yang ngambil paketnya itu. Pak. Aku yang Aku suka jajan. jajan aja. Jadi kalau suka jajan nih, itu fokusnya ke kuliner. Namanya aja udah jajan ya. Oh, jajan terus. Pokoknya tipsnya nih kalau mau ikut suka jajan jangan sarapan. Oh iya, kita ini kadoyan makan. Waduh. Jadi Nanti kita kerjasama dengan suka jajan ya. Siap. Jadi salah satunya tuh kita ada explore di kawasan Pecinan. Kita nyebutnya rutenya Peranakan. Karena di situ banyak makanan-makanan akulturasi. Gitu ya, Di daerah Pecinan ya. Daerah Pecinan Semarang. Jadi kayak orang nih jajan tidak hanya jajan makan doang nih, tidak hanya jajan foto-foto doang nih, gitu kan. Kan kadang-kadang kalau orang sekarang jajan fotonya bisa canggih banget ya. Tapi juga dikasih tahu ceritanya tuh di balik itu tuh ada apa sih gitu. Salah satunya tuh misalkan seperti bakpao, misalkan bakpao. Nah, bakpao itu pernah makan bakpao coklat ya? Pernah. Bakpao coklat. Sebenarnya bakpao coklat itu tidak ada, Pak. Oh gitu. Yang ada tuh harusnya pau coklat. Karena bak itu sendiri artinya adalah daging. Tempat mandi ya. Bak itu daging ya? Daging. Oh, bak itu daging. Bukan babi ya? Seringnya memang digunakan babi. Karena dulu dari China. Iya, betul. Karena dulu dari China. Meskipun sekarang bakpao bukan babi, tapi tadinya adalah tapi babi. di sini sudah diartikan daging ya. Iya, daging. Kemudian pia itu kayak pau itu kayak ininya seperti kuenya gitu. Kuenya namanya pao ya. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Jadi nek pao coklat itu kudune pao, bukan Pao, bak, karena nggak ada dagingnya. karena nggak ada dagingnya. Gitu. Ya, Terus kayak misalnya bakpao ayam itu kan bener ya itu ya. Kalau bakpao ayam masih bisa karena dagingnya. Oh, daging ya. Oh, Gitu kayak iya. kayak karena makanan-makanan itu banyak ininya Pak, ceritanya kayak leker. Ya, leker itu apa? Nah, leker itu sebenarnya ceritanya sedih Pak. Wah, sedih. Sedih ya. Berarti Jadi ya. tisu. Jadi leker itu sebenarnya dari bahasa Belanda, artinya enak. Leker. Iya, Enak. Nah, itu enak. Nah, jadi itu terinspirasi sebenarnya dari panekuk. Dari panekuk. Oh, panekuk. Belanda, Oh, kue gitu. kue Jadi panekuk ya, kayak- panekuk ya. Iya. itu tuh ketika itu kan kita zaman penjajahan itu kan zaman susah ya Pak. Singkat cerita susah. Nah, terus ngelihat orang Belanda makan kue itu kayaknya enak gitu kan. Terus akhirnya coba deh bikin deh gitu. Karena zaman susah, bahannya tuh Yang ditipisin tipis Pak. aja. Ditipisin iya serius. Terus akhirnya justru jadi makanan baru yang namanya leker. Gitu. Jadi gini, ditipisin tapi yang penting itu ngirit ya. Iya, tapi adonannya itu masih tetap leker gitu. Masih tetap enak. Tetap enak gitu. Jadi kayak ternyata tuh makanan itu banyak ceritanya. Jadi kan asik gitu. Oh, makanan ini ceritanya ini gitu. Oh, makanan ceritanya ini. Di mana ada yang jual leker? Di sini kita borong lah ya. Dan Nanti kita coba tanya ya, tahu sejarahnya leker. Orang ngerti. Dan selain jajan-jajanan itu, kita juga jajan-jajan yang sebenarnya makanan-makanan dari luar Semarang juga loh. Jadi ada kita namanya rute mensu. Rute mensu. Mensu itu adalah singkatan dari Menteri Supeno. Menteri Menteri Supeno ya. Karena maksudnya apa itu mensu? Enggak, jadi dulu itu di taman yang sekarang kita kenal sebagai Taman Indonesia Kaya. Yes, Taman KB dulu ya. Taman KB. Nah, nama resminya adalah Taman Menteri Supeno. Iya, sebenarnya. Iya. Nah, karena kalau kita nyebutnya Menteri Supeno agak panjang, kita singkat jadi Mensu. Oh, gitu. Nah, jadi itu explore jajanan daerah situ. Iya, Mensu. Nah, di situ itu tuh ternyata gimbal kebanyakan ya. tahu gimbal salah satunya yang namanya Edi semua. Pak. Iya. Yang mana ya? ya? Iya, itu. Edi semua. namanya. Ada Edi pakai I, Edi pakai I. Edi D-nya 2. Ada Haji Edi. Itu Edi semua, Pak. Jadi tapi selain tahu gimbal di situ ternyata ada jajanan-jajanan kayak soto Medan, ada bubur Manado, ada jagung bakar. Tapi areanya di situ ya, Menteri Supeno. Deket-deket situ lah. Iya. Gitu. Kalau Jadi dulu waktu sebelum jadi Taman Indonesia Kaya keliling Pak. iya full dia. Full. Sekarang hanya Tapi dipakai karena aja. sudah sekarang ditata bagus jadi Taman Indonesia Kaya di sebelah sininya. Iya. Gitu. Jadi Tapi jagung masih ada ya, jagung Masih. bakar? jagung masih. Jagung Wajib itu. Wah, enak tuh Pak. Kalau jagung namanya beda-beda Pak. Iya, kalau jagung beda-beda. Bukan ganda semua. Bukan enggak ya, betul. Gitu. Jadi memang kita
coba explore hal-hal yang menarik gitu ya. Kayak ternyata kita jalan-jalan itu explore makanan bisa, jalan-jalan ke tempat anti mainstream bisa. Karena yang terdekat ini Pak, kita ada mau tour itu ke Ereveld Kalibanteng. Apa? Airport. Ereveld Kalibanteng. Oh, Airveld yang makam ya? Makam, Belanda dia. Oh. Iya. Jadi siapa sih orang kayak Pak, weekend jalan-jalan ya kemana? Ke makam, ini kan nggak ada. Pernah nggak ngajak kemana? Jalan-jalan kemana? Ke makam gitu. Kan nggak ada. Ya. Nah tapi kayak justru kita membuat di situ tuh bisa menjadi sebuah wisata yang menarik. Gitu. Jadi makam nanti boleh masuk ya? Boleh masuk kita. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nggak masuk ke dalam. Itu kebetulan kita. Kirain mau pengalaman masuk ke Iya, dalam. Aku yang belum bunuh diri. Kalau itu saya skip dulu ya Pak. Kalau masuk ke Jadi kita kebetulan memang udah izin ke sana. Oh, udah kerjasama ya? Udah kerjasama gitu. Jadi memang menariknya juga yang makam-makam ini Pak. Ini yang terdekat itu tanggal 31. 31 apa nih? Ini Juli nih? Juli ini. Oh. Itu apa namanya? Di luar Ereveld ya maksudnya. Rute-rute makam itu adalah rute-rute yang favorit. Oh iya? Iya. Jadi jumlah pengunjung kita tuh dibanding pesertanya dibanding. Tapi kebayang Pak. Dibanding misalkan ke Pecinan lebih banyak ya ke makam Pak jumlahnya. Penasaran ini loh sejarah. Iya. Itu kan terkenal sejarah Belanda itu. Ya jadi di sana itu sebenarnya kalau makam itu kita tidak hanya yang di Ereveld sana. Kita ada yang ke makam pahlawan, biasanya November. Ya. Pahlawan. Jadi kayak kita menghormati, kita ziarah ke makamnya Dr. Karyadi, makamnya Hizbullah di sana banyak lah. Banyak pahlawan juga. Banyak pahlawan juga. Bukan banyak cuma semuanya pahlawan kalau di sana. Kemudian kita ada juga wisata ke makam Bergota. Ada juga ya? Ada juga. Ini apa ya? Uji nyali gitu? Enggak sih. Kalau uji nyali kitanya yang takut lah. Kitanya yang takut. Terkenal ya uji nyali yang berbeda ya. Bahkan sekarang ini yang kita fokus itu karena memang kita fokusnya di storytelling dan kita ini membahas heritage. Kita itu heritage warisan. Jadi kalau orang taunya itu heritage itu kan taunya bangunan kuno, bangunan Belanda. Tapi ternyata heritage itu kan jauh lebih luas dari itu. Heritage maknanya luas. Karena kalau secara harfiah kan dia artinya warisan. Yes. Ya kan. Nah, heritage itu benar bangunan tua itu bisa jadi heritage. Tapi di balik itu apa? Kemudian ada juga heritage yang disebut sebagai natural heritage. Kan natural heritage itu kayak natural heritage itu adalah warisan alam. Jadi kayak contohnya Bromo gitu. Jadi kita juga ada wisata ke sana. Natural heritage. Natural heritage. Kemudian ada juga yang sebutannya sebagai cultural heritage. Jadi kalau cultural heritage itu fokusnya ke kebudayaan. Kayak salah satunya kita ada wisata ke Dieng, itu Dieng Culture Festival. Itu kan ada salah satu sebenarnya kebudayaan ya. Potong rambut gimbal itu ya. Itu seru tuh Pak. Itu seru. Pasar itu macet. Jadi itu kan ceritanya singkat cerita anak-anak itu dikatakan mitosnya dikutuk Pak. Dikutuk. Anak itu dikutuk. Nah, keturunannya itu dikutuk. Gitu. Jadi singkat cerita itu ceritanya itu tuh ada seorang perempuan gitu ya. Dia ini ingin menikah. Iya, terus buatlah sayembara. Siapa yang mau nikahin saya guys? Singkat cerita gitu. Terus ada sekarang nggak ada ya gitu ya? Mungkin ada Pak. Tapi pakai aplikasi sekarang. Tinggal swipe kanan. Saya ada linknya nih Pak. Ada linknya tuh loh. Ini buat sayembara lah singkat cerita. Terus singkat cerita ada sebuah pangeran, dia ingin melamar seorang pangeran. Seorang pangeran mau ngelamar. Nah, kalau dulu kan belum ada WhatsApp sama Facebook Pak. Fotonya kan kagak kelihatan ya. Oh gitu ya. Terus kayak ya udah lah, oke nih pangeran nih gitu kan. Oke, oke lah kita buat pernikahan, belum tahu orangnya. Nah, terus ternyata pangeran ini dikisahkan berkepala kijang. Jadi bertanduk kijang gitu. Nah, si perempuan ini malu kan. Aduh, gimana nih? Dia ternyata kayak kok seperti ini. Seperti ini gitu. Tapi persiapan udah jadi semua gitu. Terus akhirnya
karena malu batal akhirnya ya udah tetap jadi. Nah, terus singkat cerita setelah menikah si suaminya ini dijebak sama wanitanya kayak dia tolong dong buatin sumur. Karena dia punya tanduk kayak kijang itu legendanya, akhirnya dia gali sumur dengan tanduknya mudah kan, terus akhirnya dia dikubur hidup sama istrinya itu. Nah terus ketika dikubur itu marah kan, nah kemarahannya itu akhirnya jadi kawas kidang katanya. Kawas kidang ya ada. Itu ada di Dieng. Dieng ada namanya kawas kidang. Nah, terus makanya dia keluar marah kemarahan itu ceritanya. Legendanya kan seperti. Nah, terus si suami ini akhirnya bilang, "Oh, mengutuk gitu. Sesungguhnya keturunan kamu nanti setelahnya akan semuanya berambut gimbal." Gitu. Jadi kayak jadi dikatakan orang-orang Dieng yang rambutnya gimbal itu keturunan itu. Gitu. Oh gitu ya, memang nggak semua ya? Iya nggak semua memang. Nah, semua ya repot Pak. Terus makanya itu tuh rambutnya itu katanya bawa penyakit juga Pak. Oh iya. Jadi katanya kalau nggak dipotong itu anaknya tuh gampang sakit dan lain-lain. Ya itu tapi pemotongannya saat usia berapa itu? Pemotongannya itu ketika orang tuanya siap. Dalam artian? Jadi untuk melakukan ritual pemotongan rambut gimbal itu tuh anaknya ini harus disenangkan dulu. Disenangkan dulu. Jadi ya, anak pengen apa gitu ya harus diturutin. Jadi anak ini nih bisa minta permintaan lah singkat cerita. Tapi kalau permintaan anak-anak kan biasanya sederhana, pengen bakso, pengen es krim kayak gitu-gitu. Kalau maksudnya orang tua harus siap itu ya, harus siap nuruti ya, harus nyenengin gitu. Apapun permintaan ini harus nurutin. Nah, menariknya itu pas saya kesana, jadi Dieng Culture Festival itu adalah ritual pemotongan rambut gimbal yang akhirnya dibuat festival, gitu kan. Jadi dia kombinasi antara culture dan festival di sana. Itu pas saya nonton, anaknya ada beberapa yang udah gede, ada yang masih kecil. Ada yang minta bakso. Rata-rata 9 ya sekitar segitu. Bakso, ada yang minta es krim, tapi ada yang udah kayak SMP udah ngerti mintanya handphone. Ya kayak gitu HP. Kayak gitu. Ada yang minta tablet kayak gitu ya harus dikasih gitu. Makanya tabletnya murah tuh. Obat. Kapsul ya. Gitu. Sekarang itu ada anak yang udah besar. Ini cerita. Oh ada ya. Ada yang udah besar. Sampai sekarang belum dipotong. Karena gondrong itu orangnya. Karena permintaannya itu sulit dan dia orang tuanya nggak mampu gitu. Apa itu permintaannya? Kira-kira apa? Bisa tebak? Pertunjukan Rep Ponorogo 7 hari 7 malam. Jadi akhirnya. Jadi nggak dipotong memang ya? Ya nggak dipotong orang tuanya nggak, karena dulu tuh ceritanya ada yang minta motor dikasih sepeda. Terus dipotong, tumbuh lagi Pak katanya. Iya gitu. Tapi itu berarti kan ya, kalau nggak diturutin, terus dipotong. Terus misalnya rambut dipotong tetap gimbal terus ya? Iya, rambut tetap gitu lagi, sakit lagi. Emang kalau sudah dipotong terus rambutnya nggak gimbal? Kalau sudah diturutin? Kalau menurut ritual itu enggak sih. Jadi saya udah nggak tumbuh lagi. Saya ketemu sama yang tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata harus dituruti baru nggak gimbal. Jadi saya pernah ketemu sama yang udah dewasa. Gitu. Dia bilang iya mas kalau jadi katanya tuh yang kasus motor itu tuh temennya dia gitu. Jadi dia minta motor dikasihnya sepeda terus tumbuh lagi. Ya, terus kata dia iya saya juga nyesel mas lu cuma minta bakso. Penasaran daftar Sukaryatur. Oke, layanan lainnya apa ya? Oke, lainnya. Jadi itu kita yang itu kan mengunjungi ini ya tempat-tempat wisata gitu ya. Kemudian kita ngelayanin juga gate service. Gate service, pesen gate-nya saja. Pesen gate-nya aja. Jadi misalkan teman-teman dari luar kota nih ke Semarang atau ke Surabaya gitu ya. Udah bawa kendaraan sendiri nih, udah punya amunisi sendiri gitu ya. Cuman nggak tahu nih, aduh daripada di Semarang muter-muter nggak jelas gimana bisa sediakan satu tempat duduk untuk gate ya. Itu iya. Masa kita dari belakang Pak? Ya mungkin aja terbang.
Tapi Gitu. guide-nya ini untuk kota Semarang dan Surabaya sementara ini ya. Kita fokusnya di base camp-nya memang di kota Semarang dan Surabaya. Enggak, tempat Base camp-nya. wisatanya itu. Tapi Bebas ya? bebas, kita Oh, bisa bebas ngikutin. ya? Gitu. Mau ke Jogja bisa. Mau ke Jogja bisa, gitu. Semarang dan Surabaya itu hanya base camp-nya. Base camp-nya maksudnya. aja Oke, gitu. oke, oke. Kita ada tur Tapi ke areanya Bromo, ya. guide-nya ini seluruh Indonesia atau gimana? Kita Atau sekarang Jawa? fokusnya masih di Jawa Tengah, Jawa Jogja, Tengah ya? Jawa Timur, Berarti Bali, Jawa Komodo. lah. Jawa Bali ya. Jawa sampai Komodo lah. Komodo. Oh, Jawa Komodo. Emang itu mana? NTB. Ya sana. Itu kan lagi rame juga Pak, karena kan dia tujuh Iya, kajian iya, dunia iya. baru ya. Iya, iya. Gitu. Dan selain itu juga kita sebenarnya dulu sebelum COVID kita ngelayanin kapal pesiar juga Pak. Kapal Kapal pesiar. pesiar. Kapal pesiar. Nah, jadi kita bukan melayanin di dalam kapalnya, tapi ketika onshore. Jadi ketika Oh, di iya. darat. Jadi Iya. kan biasanya kapal pesiar itu kan tujuannya banyak. Iya, iya. Nah, ketika misalkan sandar di Semarang, kapalnya kan loading dia maintenance, isi bensin dan lain-lain. Iya. Nah, orangnya kan turun. Nah, itu kita ngelayanin di dalam, di Oh, daratnya. Kita masuk, kita di daratnya. Kita di daratnya. Oh. Gitu. Jadi kan pas kapal sandar nih kan kapalnya Kapal ini loh, Pak. perawatan apa istirahat. Iya, gitu. iya. Maintenance mesin apa itu kan. Itu kan biasanya seminggu lah maksimal tuh ya. Oh, 3 Sehari, Pak. Sehari ya. Sehari. Nah, itu orang-orangnya turun ya. Turun. Nah, itu dilayani. Orang yang turun itu dilayani. Dilayanin. Nah, salah satunya kalau Semarang itu yang favorit adalah Borobudur. Oh. Gitu. Jadi Iya. kita ngelayanin tur ke Borobudur juga gitu ya karena Kapalnya sandar di pelabuhan. Terus dengan jemput ke pelabuhan begitu. ya jemput ke pelabuhan terus jalan-jalan dia mau kemana ke Gedung Songo mau ke Berarti sesuai Borobudur permintaan ya. sesuai request lah. Sesuai Tapi request kalau ya. paket utama kita itu ada Borobudur, Semarang City Tour gitu ya. Kemudian kita ada Gedung Songo sama tur kopi, Pak. Tur kopi. Tur kopi. Di mana nih? Di Semarang juga. Jadi tur kopi itu menariknya kopi itu Indonesia kan di dunia ya pengekspor nomor 4 Pak. Kopi di dunia gitu ya. Di atas itu ada Brazil, Vietnam sama Kolombia. Jadi sebenarnya value kita terhadap kopi itu besar. Jadi peluang kita tuh besar. Nah sayangnya ya Pak, yang ngolah tur kopi itu jarang. Gitu. Yang ngolah tur kopi itu jarang. Dan ini pengalaman pribadi saya kebetulan pernah ke Kolombia. Nah di Kolombia itu penghasil kopi salah satu yang terbesar ya di dunia. Orang-orang itu bangga Pak, proud sama kopinya dia gitu. Oh udah nyobain kopi Kolombia belum? Oh udah pernah nyobain kopi Kolombia belum gitu ya. Nah kalau pernah nggak dengar orang Indonesia, oh ketemu bule, oh udah pernah nyobain kopi Indonesia belum? Kan jarang, ya kan? Jarang kan? Kalau di sana gitu ya? Iya karena di sana proud banget dan banyak tur kopi. Nah menariknya itu Indonesia itu tidak terlalu terkenal di Kolombia Pak. Ya, Indonesia itu jadi orang-orang Kolombia itu taunya Indonesia karena tsunami Aceh. Sama Bali ya. Enggak, bahkan Bali tuh nggak begitu Bali terkenal. nggak terkenal? Nggak begitu terkenal. Nah, karena memang jauh banget ya. Iya, iya. Nah, Jauh dan ya enggak kayak sama juga. Iya. Ya, makanya dia nggak pernah datang sini. iya, iya betul, Amerika betul, mesti betul. ngerti. Amerika mesti ngerti toh. Betul. Karena Iya. karena saking jauhnya orang yang mau traveling ke Betul. Indonesia tuh harus kaya Saking banget. Jauhnya, Nah. benar. Gitu. Nah, jadi saya pernah Tapi ikut nanti tur. kalau kan sudah ada bersuaria jadi sering nanti. Oh, pasti. Harusnya toh, ya kan? Berarti Mas Fausan ya kan? Sebagai tour guide-nya langsung. Kita pernah tur kopi. Kita pernah tur kopi. Saya pernah tur kopi di Kolombia, gitu ya. Nah, Itu tour kopi itu apa Mas? jadi kalau yang pas di sana pas itu di sana. itu tuh dia ngenalin oh ini nih kopi jenis ini Arabica, Jenis kopi, ya. jenis kopi ini jenis kopi. Nah terus kata dia gini, Masih nggak kopi bijian gitu ya? ada yang bentuk udah biji, dibumbu, ada yang oke. udah diseduh kayak gitu. Nah Gitu terus ya. dia menariknya gini Pak, dia cerita kopi terenak di dunia apa tuh nggak kata dia, kopi luwak kata dia gitu. Kata dia. Kata orang Kolombia itu, kata guide-nya di Kolombia itu, Tahu kopi luwak. Iya. kopi luwak gitu Terus? kata dia. Terus? Ini nih asli dari Indonesia kata dia gitu. Nah, kamu kan orang Cina, daripada nyobain di sini, kamu ke sana aja lebih deket. Nah, jadi maksudnya tuh dia tuh tidak tahu saya orang Indonesia. Mas Fauzan disebut kamu kan orang Cina. Iya, ya? karena orang mukanya kan Asia, Asia, gitu ya. Nah, Asia, orang iya. taunya Asia ya Cina, India gitu. Pak Jomo malah mirip Cina. Pak. Kata dia, Guyu deh. bukan deket sana gitu. Karena kopi itu sebenarnya menarik Pak. Orang kan taunya Oh, kopi gitu pahit. ya? Nah, kopi kan pahit ya.
Nah di tur kopi itu kita cerita kopi yang bagus itu bijinya itu tuh tidak pahit tapi manis. Oh iya? Iya. Jadi biji dalamnya. Iya biji Kalau kopi yang luarnya iya saya sering makan biji kopi itu kulitnya itu manis. Iya manis betul. Nah jadi kopi yang berkualitas itu justru dia manis. Kulitnya ya? Kebalikan sama coklat. Jadi orang taunya kan kalau coklat manis, kopi pahit. Tapi pohonnya, buahnya coklat itu pahit. Coklat itu pahit karena udah dicampur susu dan lain-lain kan akhirnya end produknya manis. Nah kopi kebalikannya. Jadi kopi yang berkualitas itu manis dan itu orang nggak banyak yang tahu. Gitu. Sebut merek ya. Saya tuh kalau minum cappuccino itu tanpa gula saya sudah manis. Tanpa gula sama sekali ya, no sugar itu cukup, saya udah butuh. Tapi kalau kopi yang lain ya memang harus pakai gula meskipun sedikit ya dari pakai gula. Jadi kalau tur kopi itu biasanya kita ke kebunnya. Kalau di sini jadi kebunnya itu ada di Kabupaten Semarang di Bawen. Yang ini ya apa? Kampung Bandaran tuh. Ya, boleh disebut ya. Gak apa-apa. Jadi di salah satunya di Banaran ke sana, kemudian kita bisa ngelihat pohon kopinya gitu ya. Proses-prosesnya juga ya. Prosesnya itu biasanya di pabriknya. Yang di mentornya termasuk pakai itu kan termasuk. Jadi ngelihat prosesnya dan lain-lain. Prosesnya di mana tuh? Di Banaran juga tapi Banaran yang satunya, Pak. Ya. Yang di Jambu gitu. Ya. Terus biasanya nanti kita balik ke Semarang itu ke pabrik kopi tertua di Semarang itu ada di Pecinan. Gitu. Jadi dan di sana itu kalau bapak-bapak ke sana ya itu mau milih kopi dari mana-mana tuh ada, Pak. Dari Wamena ada, dari Toraja ada, dari Lampung gitu macam-macam ada, dan yang saya suka tuh Java Muka di sana. Dan di situ kita bisa lihat pabriknya dan lain-lain. Nah, itu tuh kebetulan kita ada tur kopi juga tanggal 20 hari Sabtu minggu depan. Tanggal 20 tur kopi. Ya, tur kopi. Tanggal 23 ya. Tanggal 23. Ada ya di websitenya sudah ada di webnya. Supaya nanti sobat Gundul juga. Iya, yang tertarik bisa ikut. Jadi webnya kita di bersukaria.com. Iya. Ada harganya nggak, Bro? Ada harganya di situ juga. Sudah ada harganya. Jadi kalau kita tur kopi ini ya yang tanggal 23 itu hanya 88.000 aja. Tur kopi itu hanya 88.000. 88.000. Itu berangkat dijemput di orang-orang jemput ya. Kalau itu kita ketemuan nanti di Pecinan. Di Pecinan itu. Terus apa? Itu kemana saja? 88.000 itu dapat kemana saja? Oke, dan nanti dari situ kita akan berkunjung ke pabrik kopi tertua di Semarang. Di Semarang, oke. Semarang, gitu ya. Kemudian kita akan eksplor pabrik. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nggak sama tur kunjungan biasa kita nggak bisa eksplor pabrik ya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tur, bersukaria. Jadi dapat punya akses khusus. Mantap. Gitu ya, bisa lihat eksplor pabriknya. Kemudian nanti kita akan lihat jenis-jenis kopi. Jenis kopi itu kan ada Arabica, ada Robusta, dan itu kan beda karena beda ketinggian. Kalau Arabica biasanya lebih tinggi. Kalau kopi-kopi Semarang rata-rata Robusta karena tempatnya tidak terlalu tinggi. Iya. Kemudian nanti akan ada kelas kopinya. Gitu. Jadi Ada kelasnya. Iya, jadi kayak bukan kelas barista. Gitu. Jadi nanti komplit lah di situ. Ternyata minum kopi dan. Ya minum kopi juga. Iya lah, masa nonton tok. Iya nanti minum kopi juga. Pengen ngerasa gitu. Gitu. Jadi udah tur komplit lah karena memang kita. Ini berapa jam itu biasanya? Itu kita biasanya sebenarnya nggak terlalu lama ya, Pak. Jadi 2-3 jam lah. Gitu. Oke. Jadi minggu depan ya. Minggu depan tanggal 23. 23 Juli. Tur Gas. kopi tur. Kopi ya. Kalau mau lebih update juga kita bisa teman-teman di Cakendal bisa cek di Instagram ya di @bersukariawalk. @bersukariawalk. Ya, jadi di situ kita tulis lagi lah di deskripsi ya. Nah, jadi tinggal ngeklik aja. Di situ jadwal update-nya inilah lebih sering dibanding di web. Kalau di web kan biasanya yang pakem-pakem utama. Gitu. Kalau yang di Instagram itu kita lengkap ya? Lengkap. Jadwal dan lain-lain. Layanan lain apa lagi? Oke, terus selain itu kita juga ngelayanin kalau ada yang namanya mais. Mais tuh. Tikus.
MAS itu Meeting Intensive Conference and Exhibition. Jadi itu tuh kalau Meeting Intensive Conference and Exhibition. Jadi kalau teman-teman Cakendel punya meeting kantornya gitu ya, terus mau sekalian jalan-jalan itu bisa. Ini gitu. Jadi atau outbound gitu bisa. Gitu mau team building gitu itu bisa. Oh sangat. Tim sini mau ini outbound? Mau lah. Gitu. Sebentar, harganya. Kalau itu kita tergantung dari biasanya ini ya. Rata-rata berapa? Kita tergantung dari itu. Kita bisa start dari per 600 ribuan lah. 600.000 itu sehari. One day biasanya. Ya. One day itu sampai nginepnya. Iya. Enggak, kalau one day itu nggak nginep Pak. Kalau sebutannya one day itu nggak pernah nginep. Oh gitu. Kalau nginep apa namanya? Biasanya berarti 2 days, ya? Pasti 2 days. Kalau kita nginep itu sebutannya night Pak, 1 night, 2 nights gitu. Oh nginep ya. Jadi kenapa kalau kita baca paket satu tuh kadang-kadang kan 3 days 2 night, berarti itu nginepnya 2 malam. Iya. Kalau one day berarti tanpa nginep. One day itu biasanya tanpa nginep. Makanya kadang-kadang 600 ya, dapat apa tuh 600? 600 tuh biasanya udah dapet team buildingnya, kegiatannya, kemudian jalan-jalannya, guide, ya, kemudian udah sama makan gitu. Jadi biasanya paketnya udah lengkap. Gitu. Iya. Nah kita jadi kayak seringnya seperti itu juga. Nah kita ada nih yang lagi kita kembangin. Ini bocoran spesial buat Cakendel. Ya. Kita nyebutnya volunteerism Pak. Volunteerism itu adalah kita pengen buat kegiatan wisata di mana itu juga punya dampak sosial, gitu ya. Nah ini kita sudah lakukan 2 kali sebenarnya. Nah tahun ini kita rencana mau ngadain lagi di bulan Agustus penanaman mangrove Pak di Semarang. Penanaman mangrove ya. Jadi ya tourism tapi volunteer. Ya. Jadi ada tourism. Ya, jadi ada dampak sosialnya juga ke Ya. masyarakat ya. Karena kan kemarin sedih Pak ya, sempet ada cerita jebol ya. Gitu. Oh iya. Jadi kita ngajak nih, kita nyebutnya Sobat Sukaria kalau di Bersukaria, ngajak Cakendel juga gitu ya buat kita di kota tercinta kita, kota Semarang gitu ya. Jadi kita rawat juga bareng-bareng. Nah, itu kita akan ngajak mereka ini akan experience nanam mangrove. Iya. Gitu. Karena tingkat abrasi di Semarang cukup parah, Pak. Iya. Cukup parah dan ya kita walaupun mungkin tidak besar tapi inilah pelan-pelan gitu. Bro, kalau paket-paket untuk edukasi, maksudnya untuk tingkat pelajar, anak-anak sekolah, terjangkau nggak biayanya? Oh, sangat terjangkau juga. Kalau di sekolah itu kita sebenarnya semenjak COVID kemarin ada yang namanya virtual tour. Virtual tour. Dan itu masih jalan sampai sekarang. Biasanya yang order sekolah justru virtual Apa tour. itu virtual tour? Jadi kalau virtual tour itu kita turnya menggunakan media virtual gitu ya. Biasanya dibantu sama Google Earth. Gitu ya, tampilan Google Earth, tampilan itu. Kemudian nanti akan ada guide-nya bercerita. Kita pakai semacam video aplikasi video conference. Tapi anak-anaknya ini masuk ke dalam satu ruangan gitu? Anak-anaknya bisa dari rumah, bisa dari kelas, Pak. Oh. Gitu. Jadi salah satu tour yang paling favorit itu adalah luar angkasa. Jadi kita ngajak anak-anak itu. Aplikasinya apa itu? Pakai Zoom atau pakai apa itu? Untuk kumpulnya itu? Pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Jadi kita pakai Zoom. Terus nanti kan di share screen begitu kan? Di share screen gitu, terus nanti ada guide-nya cerita tentang luar angkasa. Gitu. Karena selain ada Google Earth, kalau mungkin udah familiar Google Earth ya. Sekarang kita juga ada namanya Google Mars. Google Mars. Gitu. Terus kita jadi di samping Earth juga ada Mars ya? Ya, ada Marsnya gitu ya. Karena Mars salah satu planet yang paling sering dieksplor sama manusia ya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Terus kita mampir ke stasiun luar angkasa juga. Gitu. Jadi kita ngajak adik-adik ini yang dari sekolah, kalau yang mau cita-cita jadi astronot itu kayak gini loh. Bro, sorry bro, sekalian untuk sekolah-sekolah yang nonton ini ya. Berapa misalnya harga yang paling murah yang bisa? Harga paling murah itu kita start dari 400.000. 400.000 untuk satu kali tour. Diikuti berapa orang? Itu kalau dari sekolahnya, Zoom-nya dari sekolah kita bebas. Jadi misalkan aku punya Zoom bisa diikuti 500 orang boleh? Boleh.
400.000 harganya sama. Jadi terjangkau banget. Anggaplah 100 siswa ya. Iya. 100 siswa itu kalau 400.000 kan berarti cuma 4.000. Iya. Benar ya? Top. Cuma 4.000 rupiah. Jadi sangat terjangkau. Gitu. 400.000 diikuti sekian orang loh ya. Atau ada kadang-kadang juga ada yang sekolah dia modelnya lagi summer course atau lagi ada kelas bahasa Inggris kayak gitu. Turnya pakai bahasa Inggris kita bisa juga. Wow. Gitu. Jadi kayak jalan-jalannya itu yang virtual. Yang virtual. Kecuali Google Earth dan Google Mars, apalagi yang virtual yang bisa ditawarkan? Oke, itu atau nanti semuanya bisa dilihat di semua ada di web ya? Ada ya? Ada di web. Oke. Kalau yang bukan virtual ada nggak yang buat sekolah? Kalau yang bukan virtual, seringnya itu kita modelnya modifikasi dari walking tour, Pak. Iya, walking tour. Jadi walking tour itu ada terakhir itu kemarin kita ada anak TK jalan-jalan ke Kota Lama. Edukasi di Kota Lama tuh ada ini gitu. Berapa bro yang paling murah, bro? Kalau itu kita start dari 199. 199 per pack ya, per orang ya? Kalau kita ngitungnya per grup, Pak. Per grup? Satu grup berapa ini? Kalau untuk 199 sebenarnya itu untuk satu orang. Iya, per orang toh. Cuman syaratnya harus grup. Gitu enggak. Jadi gini, kita harganya itu kalau untuk grup yang sampai dengan 15 orang itu 375. Sampai 15 orang 375 jadi, per orangnya. Enggak, per grup. Jadi sangat terjangkau banget. Iya. 375 bagi 15. Tidak termasuk makan ya, itu enggak ada makan. Itu tidak termasuk makan. Oke. Jadi kemarin itu memang ada anak-anak sekolah dia pengen ke Kota Lama. Tapi pengen ada edukasinya di sini ada apa 400.000 lah. Buletin 400.000. Ini kan harga bisnis kan harga 395. 400.000 per grup sampai dengan 15 orang. Terus kalau sampai dengan 30 orang tinggal dikali 2 aja. Gitu. Okay. Tinggal dikali aja nanti. Gitu. Jadi itu kita batasin juga jumlahnya karena kalau terlalu ramai itu kan kurang nyaman. Iya. Gitu. Luar biasa Pak Kanda ya. Kasih kudu dieksplor tapi ya kudu dihitung waktune iki segmen berikutnya. Bro, sampean kok iso hidup pinter nih gimana? Iki waren 6 itu jan out of the box ya. Jadi awalnya gini, Pak. Dulu memang saya hobi jalan-jalan. Zaman kuliah. Jadi termasuk ke Kolombia itu tadi kan bagian dari jalan-jalan juga. Iya, salah satunya. Jadi kayak saya ke Kolombia itu dapat beasiswa, tujuan utamanya sebenarnya bukan karena beasiswanya, karena ke Kolombianya. Maaf ya. Saya kuliah di Kolombia tuh. Saya kuliah di Undip. Terus Saya kuliah di Undip. Di Kolombia itu pertukaran pelajar. Jadi saya dapat beasiswa berangkat ke Kolombia, tapi awal tujuannya itu bukan untuk programnya, tapi karena ke Kolombianya. Sejujurnya. Gitu. Nah, karena kalau di Kolombia itu belajar bahasa Spanyol, gitu. Jadi awal bisa bahasa Spanyol. Bisa. Jajal, bisa Pak. Hola, buenas tardes, a todo de Chacendal, hasta pronto. Ngerti artinya? Saya bilang ya selamat siang, halo Cakendal, sampai ketemu ya. Gitu. Pronto apa pronto? Sampai jumpa secepatnya. Pronto tuh secepatnya. Jawa pronto. Jadi awal mulanya itu memang saya hobi jalan-jalan. Saya kuliah di Undip. Menariknya saya teknik elektro. Bias kak nonton bias. Ya lanjut. Jadi kalau anak Undip standarnya itu kalau mau jalan-jalan ke Jogja. Kalau misalkan ada weekend kosong nih, Jogja lah, itu paling standar lah. Nah, dan ketika ke Jogja saya sama teman-teman, saya paling suka itu akomodirnya. Nyewa rentalnya di sini, kerangka jalan-jalannya kesini aja gitu. Nah, walaupun kalau sama temen nggak strict ya gitu. Nah, terus dan saya menikmati itu. Terus saya pikir bisa jadi duit nih. Nah, terus akhirnya saya mulai tertarik di dunia pariwisata tuh dari situ, Pak. Dari situ. Kemudian saya ketemu sama teman-teman yang memang sevisi gitu ya. Jadi karena dulu tuh awalnya saya sama teman-teman tuh mikir Semarang itu punya value yang besar. Gitu ya. Jadi kita punya alam punya, heritage punya, tapi tuh yang mau ngangkat pariwisata Semarang tuh nggak ada.
kita anekdotnya Liga Dangdut aja audisinya di skip apa? Gitu ya. Jarang yang mau ngangkat Semarang dan Jawa Tengah itu jarang. Terus akhirnya dari rasa prihatin itu saya sama teman-teman coba ngangkat, yuk coba kita sama-sama ngangkat. Kita sama visinya loh. Oh iya, kita sama-sama. Cak Kendel ini ngangkat Semarang nih. Makanya kita harus sama-sama kita ngangkat Semarang jadi gitu ya. Kolaborasi berikutnya tuh harus jadi. Karena udah nggak zaman kompetisi lagi, Pak. Sekarang zamannya kolaborasi. Jadi gitu. Dari rasa prihatin sebenarnya karena nggak ada yang ngangkat Kota Semarang. Terus akhirnya yaudah yuk sama teman-teman kita coba angkat Kota Semarang. Itu awal mulanya banget sih. Kapan tuh? Gitu. Itu kita mulai monetize kapan tuh? Kita berdiri tahun 2016. 2016. Project pertamanya itu dulu Dieng Culture Festival 2016. Dieng Culture Festival 2016. Open trip dulu pertama banget. Terus baru setelah itu mulailah city tour, mulailah walking tour, kemudian yang siar dan lain-lain sampai sekarang. Tour yang paling mengesankan, yang paling wow, siapa sih yang pesen dan apa wow-nya? Kalau buat saya itu dulu salah satu anggota Slang pernah jalan-jalan sama kita Siapa itu? Mas Bim Bim. Ya. Sama keluarga nggak sama Slang ya? Kalau bisa ngontak bersukaria. Ketemunya internet bukan? Iya, ketemunya dari internet. Waktu itu istrinya kalau nggak salah, istrinya yang kontak pertamanya. Gitu terus kayak oke. Saya nggak tahu kalau itu Slang istrinya gitu. Saya jujur nggak tahu istrinya Mas Bim Bim. Pertama kali ngerti ikut Slang gimana? Pas ketemu. Loh. Tapi nggak sama Slangnya, sama keluarganya. Iya. Tapi Slangnya ikut? Enggak, tapi istrinya ya. Sama keluarganya, sama anaknya dan. Artinya cerita-cerita pasti. Ikutnya ikut juga. Enggak sih, jadi benar keluarganya doang. Iya. Itu terus akhirnya, terus akhirnya ya salah satu yang berkesan lah. Mas Fauzan, sejujurnya kita masih banyak yang kita explore ya. Masih nanti banyak. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi ya. Waktunya sorry banget ya. Kalau yang ingin penasaran nanti kontak langsung aja ke dia ya. Ke depan apa mimpi bersukaria tuh? Kita mimpinya ingin membuat semua orang bersukaria. Gitu ya. Misinya mimpinya membuat semua orang bersukaria. Artinya Anda memang harus membahagiakan orang melalui bersukaria tour. Tapi visimu misalnya 5 tahun ke depan harus sudah jadi apa? Misalnya atau 10 tahun ke depan harus seperti apa? Oh ya, tentunya kita berharap tidak hanya mengenalkan Semarang tapi bisa mengenalkan Indonesia. Gitu ya. Luar negeri punya apa? Luar negeri kita sementara belum jadi fokus utama sih. Indonesia. Saya senang banget ya. Karena Indonesia sendiri untuk dieksplor itu luar biasa. Iya, luar biasa. Keren banget. Coba bayangkan kalau orang luar, bukan hanya Indonesia, tetapi orang luar negeri masuk ke sini dan yang layari adalah bersukaria tour tuh dahsyat gitu. Gitu Pak Kadel. Habis waktu, maaf. Iya. Nggak terasa ya kalau seru ya. Sebelum berpisah, Mas Fauzan, silakan berikan tips untuk Sobat Kendel. Tips terkait? Ya, apapun. Semangat, sukses atau apapun. Sukses atau waduh, tips sukses. Aduh. Bebas. Oke, bocah Kendel semuanya ya, ini ada sekedar tips ya buat saya. Cobalah berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki itu semua perjalanan jauh dimulai dari sebuah langkah kecil. Ya. Ini baru buat. Baru buat. Oke, Mas Fauzan ya. Oke, thank you banget. Terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama. Kita juga terima kasih Mas Fauzan sharing di sini ya, menginspirasi banyak orang. Apalagi ngangkat Kota Semarang. Sungguh satu misi dengan Cak Kendel Podcast. Sama. Ya, kita ngangkat Kota Semarang juga. Baik, oke. Sobat Kendel, jangan lupa di like dan share serta komen video ini ya, agar juga lebih bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cak Kendel Podcast dan bunyikan loncengnya. Teng. Iwa ayu dan Kendel. See you Cak Kendel.